Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan hadir dalam video ini. Dan kali ini saya akan membahas salah satu eh, hukum atau konsep yang sangat fundamental yang dalam ranah kimia. Nama saya Al-Fatir Dendra Usman dari SMA Future Gate Bekasi. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih hukum Avogadro itu. Oke, secara definisi, hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama, dari gas manapun akan mengandung jumlah molekul yang sama. Ini berarti bahwa jika kita memiliki dua gas yang berbeda atom dalam kondisi yang sama yang dimaksud adalah suhunya sama, tekanannya sama, dan juga volume yang sama, dari kedua gas tersebut akan sama pun molekulnya. Ini sejarah penemuan hukum Avogadro itu sendiri. Hukum ini pertama kali diusulkan oleh ilmuwan Italia yang bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Meskipun pada awalnya tidak diakui secara luas, tapi konsep ini akhirnya diterima setelah bertahun-tahun berkat kerja keras para ilmuwan, contohnya seperti Stanislaw Cannizzaro yang membantu mengklarifikasi konsep ini pada pertengahan abad ke-19. Nah, konsep Avogadro yaitu kita juga memiliki konsep bilangan Avogadro di sini, yang merupakan jumlah partikel yang terdiri dari molekul, atom, dan ion satu mol zat. Bilangan Avogadro ini memiliki nilai sekitar 6,022 dikali 10 pangkat 23. Wah, angka ini sangatlah besar. Kenapa angka ini sangatlah besar? Karena satu mol zat mencakup jumlah partikel yang sangat banyak. Seperti perbandingannya yaitu satu mol zat pasir bisa menutupi salah satu bumi dan ketebalannya pun sangatlah tebal. Nah, contoh aplikasi dari hukum Avogadro ini ada dua yang saya ambil, yaitu perbandingan volume gas dan konsep gas ideal. Perbandingan volume gas. Kita permisalkan kita memiliki dua wadah gas. Yang satu berisi gas oksigen dan yang satu berisi gas nitrogen. Jika kedua gas tersebut berada pada suhu dan tekanan yang sama, dan juga pada volume yang sama dari masing-masing gas, maka jumlah molekul antara gas oksigen dan gas nitrogen di dua wadah ini sama molekulnya sesuai dengan hukum Avogadro. Ini salah satu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua yaitu dengan konsep gas ideal. Hukum Avogadro juga mendukung konsep gas ideal dalam hukum gas ideal. Nah, yang dinyatakan sebagai PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Hukum Avogadro juga membantu kita memahami bahwa N, yaitu jumlah mol adalah proporsional terhadap volume pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, kita lanjut. Hukum Avogadro ini dalam penerapan kita di kehidupan sehari-hari. Hukum Avogadro ini tidak hanya penting dalam laboratorium kimia, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia bisnis, contohnya seperti industri makanan dan minuman. Gas karbon dioksida digunakan untuk karbonasi minuman dan pemahaman volume gas yang terlibat juga sangatlah penting. Nah, kesimpulannya dari hukum Avogadro ini adalah untuk merangkum hukum Avogadro adalah prinsip fundamental yang membantu kita memahami hubungan antar volume gas dan jumlah molekul. Ini memfasilitasi banyaknya perhitungan penting dalam kimia dan berbagai aplikasi praktis. Memahami hukum ini membantu kita dalam berbagai aspek penelitian dan aplikasi industri maupun di aplikasi perbisnisan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Sebuah wadah berisi 2 mol gas helium dan wadah lainnya berisi 3 mol gas neon. Keduanya berada pada kondisi yang sama, suhu dan tekanan pun juga sama. Berapakah perbandingan volume kedua gas tersebut?
Ini sangatlah mudah dikerjakan. Nah, jika menurut hukum Avogadro, jumlah molekul gas dalam volume yang sama akan sama juga jika suhu dan tekanannya sama. Oleh karena itu, volume helium dan neon pada kondisi yang sama akan memiliki perbandingan yang sama juga dengan perbandingan jumlah mol gas tersebut. Jadi, perbandingan volume helium itu kita sebut sebagai V1 terhadap volume neon. Volume neon ini kita sebut sebagai V2. Jadi kita menggunakan dari konsep hukum Avogadro yaitu V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan 2 per 3. Loh, gimana caranya? Nih, N1 yaitu didapat dari soal yang ini, yang sebuah wadah berisi 2 mol gas helium. 2 mol ini kita ibaratkan sebagai N1 dan 3 mol gas neon ini kita ibaratkan sebagai N2. Nah, berarti karena di soal dibilang dia berada pada suhu yang sama, tekanan yang sama, berarti volumenya pun juga sama. Berarti N1 per N2 itu sama dengan V1 per V2, di mana V1 per V2-nya itu adalah volume gas helium dan volume gas neon. Berarti volume gas helium dan volume gas neon juga 2 per 3, sama seperti jumlah mol pada helium dan neon. Itu mengapa perbandingan antara volume helium dan volume neon adalah 2 per 3. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah tabung memiliki volume 5 liter, terdapat 2 dikali 10 pangkat 22 molekul gas karbon dioksida di suhu dan tekanan yang sama. Hitunglah berapa jumlah molekul gas nitrogen pada tabung dengan volume 4 liter. Di sini kita sudah mengetahui bahwa terdapat N1, V1, dan V2. N1-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat 22, V1-nya itu sama dengan 5, dan V2-nya sama dengan 4. Yang ditanya adalah N2. Mengapa saya tahu yang ditanya N2? Karena yang sudah diketahui dari soal hanyalah N1, V1, dan V2. Berarti kita mencari N2. Oke, di sini lagi-lagi kita menggunakan rumus dari konsep hukum Avogadro. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, N1 kita masukin 2 dikali 10 pangkat 22 per V1-nya kita masukin menjadi 5 sama dengan N2 yang ditanya per V2-nya kita masukin menjadi yang sudah diketahui yaitu 4. Nah, akan didapatkan bahwa 4 yang berada di N2 atau 4 itu akan pindah ruas ke yang 2 dikali 10 pangkat 22 per 5. Jadinya 2 dikali 4 dibagi 5 kali 10 pangkat 22. Dan hasil akhirnya menjadi N2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 22 molekul. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait hukum Avogadro. Sebenarnya hukum Avogadro ini sangatlah mudah jika kita bisa memahaminya dengan baik. Nah, hukum Avogadro ini juga salah satu kimia dasar yang bisa kalian pelajari khususnya di kelas 10. Dan ini juga kita akan memakai terus hukum Avogadro ini sampai bisa jadi di tingkat perkuliahan. Kesimpulannya dalam video kali ini yaitu hukum Avogadro sangatlah mudah dan soal-soal yang sudah tadi kita bahas seperti contoh soal 1, contoh soal 2 itu bisa kita kerjakan apabila kita mengetahui konsep dari hukum Avogadro itu sendiri. Seperti kita mengetahui molnya itu apa, kita mengetahui volumenya itu yang mana, dan kita juga mengetahui penemunya siapa, kita mengetahui definisinya itu apa. Nah, itu akan membantu kita mengetahui apa sih hukum Avogadro itu dan kalian bisa menjelaskan kepada teman-teman kalian yang belum paham terkait hukum Avogadro ini. Mungkin sekian dari saya. Saya sebagai Al-Fatih dan Usman dari SMA Future Gate Bekasi
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.